Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan Allah kesehatan serta semangat untuk belajar secara daring di rumah. Kali ini jumpa lagi bersama Bu Vika dalam video pembelajaran Aqidah Akhlak bab 3, yaitu tentang sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita baca basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan senantiasa bermanfaat untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pasti anak-anak sudah tidak asing lagi dengan ketiga sikap yang telah disebutkan Bu Vika dalam judul tadi, yaitu yang pertama sikap pantang menyerah, pemberani dan tolong menolong. Pantang menyerah itu apa sih anak-anak? Nah, pantang menyerah itu adalah sikap yang tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa dalam apa? Dalam menghadapi masalah maupun kesulitan. Yuk kita bersama-sama kita belajar ya. Yang pertama yaitu sikap pantang menyerah. Nah, sikap pantang menyerah adalah sikap tidak mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang kita hadapi di depan, itu kita tidak mudah putus asa, selalu berusaha untuk mencapai hasilnya. Itu yang dinamakan sikap pantang menyerah. Lalu sikap pantang menyerah menjadi hal yang tidak mudah dilakukan, karena kalau kita ingin mencapai kesuksesan, nah itu kan tidak mudah ya anak-anak ya. Pasti kita menemukan kesulitan, menemukan hambatan, menemukan rintangan. Nah, kalau kita tidak mudah putus asa, kita pantang menyerah, nah itu akan mencapai hasil yang maksimal. Makanya sikap pantang menyerah ini adalah sikap yang tidak mudah dilakukan semua orang. Ada seseorang yang sudah akan mencapai hasil maksimalnya, tapi orangnya menemukan kesulitan, lalu orangnya berputus asa. Nah, ini tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Lalu untuk memiliki sikap pantang menyerah, kita harus membuka pikiran kita sendiri agar tetap semangat. Jadi sikap pantang menyerah itu tidak datang dari orang lain, dari hati kita sendiri. Kalau kita ingin sesuatu, semisal ya ini anak-anak ya, contoh anak-anak ingin peringkat 1. Siapa yang berusaha? Tidak mungkin orang tuanya atau temannya. Yang harus berusaha harus anak-anak sendiri. Jadi anak-anak harus mempunyai sikap pantang menyerah di dalam dirinya. Nah, ini tadi dibuktikan untuk membuka pikirannya itu harus dari hati kita sendiri. Lalu ini ada berikut hal yang bisa membuat kita tetap semangat. Jadi yang membuat kita tidak mudah untuk putus asa ada beberapa hal. Ya, antara lain yang pertama yaitu kita harus meyakini bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Manusia, anak-anak diciptakan dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Manusia dikaruniai akal untuk belajar dan berpikir, badan sehat dan kuat untuk berusaha dan bekerja. Nah, kita harus yakin dulu kalau kita ingin mempunyai semangat yang tinggi, tidak pantang menyerah, kita harus yakin bahwa setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak boleh sombong ya, saya loh bisa semuanya, saya bisa ini bisa itu. Tidak mungkin, karena setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Lalu yang kedua,
Yang membuat kita agar tetap semangat yaitu yakin bahwa kita mampu dan pasti bisa. Saat kita mampu melakukan sesuatu yang sedang kita targetkan, kemungkinan besar kita akan bisa mewujudkannya. Contoh lagi tadi, jika anak-anak ingin mempunyai peringkat yang bagus, ingin menjadi juara di kelas, anak-anak harus yakin dulu bahwa anak-anak itu bisa seperti teman yang lain untuk menjadi yang peringkat 1. Dengan cara apa? Dengan cara yang sama dengan temannya, dengan cara berusaha dan selalu belajar. Dan jangan lupa berdoa. Tidak mungkin kan anak-anak pengen peringkat 1, tapi anak-anak itu males belajarnya, tidak tekun seperti teman kalian tadi yang peringkat 1, ya tidak akan mendapatkan hasil yang kita inginkan. Lalu yang ketiga, mengingat kembali kesuksesan yang pernah diraih. Jadi kalau kita semangatnya sudah berkurang atau menurun, kita harus bisa melihat lagi, oh iya, kalau aku nggak semangat, aku dulu loh sudah pernah sukses. Semisal yang peringkat 1 tiba-tiba turun jadi peringkat 3, terus dia putus asa, nggak mau berusaha lagi, semangatnya sudah nggak ada di dalam hatinya. Nah, ini akan menjadikan apa? Akan menjadikan anak-anak tidak akan naik lagi peringkatnya, maka malah tetap atau tambah turun. Jadi kita harus bisa mengingat, oh iya, aku dulu pernah peringkat 1, pernah peringkat 2. Kalau aku dulu pernah peringkat 1 dan 2 itu ternyata aku belajarnya itu harus lebih lama, lebih giat lagi, seperti itu. Lalu selanjutnya anak-anak bersikap optimis dan berprasangka baik. Nah, ini penting ya. Bersikap optimis itu tidak mudah menyerah dan selalu berprasangka baik. Prasangkanya harus positif, tidak boleh mikir yang jelek-jelek. Oh iya, aku peringkatnya turun, paling ini gara-gara temanku yang peringkat 1 ini sekolahnya ini daring aja, ini paling Bu Vika ini pilih kasih. Nah, itu nggak boleh, harus optimis. Oh iya, temanku yang peringkat 1 ini pasti belajarnya lebih giat daripada aku, lebih lama lagi belajarnya, lebih patuh terhadap guru. Jadi bisa menjadikan kita sebagai contoh. Selanjutnya selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa. Nah, kita harus yakin bahwa setiap yang kita lakukan selalu ada campur tangan Allah. Jadi berusaha terus, belajar terus pagi, siang, malam, tidak pernah lepas dari bukunya, tapi lupa sholatnya ditinggalkan, berdoanya dilupakan. Nah, ini juga tidak akan meraih kesuksesan. Lalu sikap yang kedua yaitu sikap pemberani anak-anak. Pemberani atau asy-syaja'ah adalah bersedia bertanggung jawab atas segala perbuatannya dengan pikiran yang jernih serta harapan yang tidak putus asa. Syaja'ah ini bukannya sifat yang tidak pernah takut, tetapi sifat yang dapat mengatasi rasa takut. Jadi anak-anak harus bisa membedakan ya. Syaja'ah ini bukan sifat yang pemberani yang aku lo berani sama siapapun, aku lo berani sama hantu, sama bu guru, sama ayah, sama ibu. Itu bukan sifat syaja'ah. Syaja'ah ini sifat yang dapat mengatasi rasa takut. Rasa takut apa? Rasa takut dalam melaksanakan kegagalan. Jadi kalau kita berusaha sudah di tengah jalan terus menghadapi rintangan, nah itu nggak boleh menyerah anak-anak ya. Sudah berusaha belajar pagi, siang, sore, malam, selalu berusaha belajar, berdoa, tapi kok masih peringkatnya itu masih 10 ya Bu. Nah itu kalian jangan takut ya. Kalian harus memiliki sifat syaja'ah tadi, berani mengatasi rasa takut. Jadi tetap berusaha. Pasti ada yang kurang lagi. Oh iya, mungkin aku
belajar terus-terusan tapi tidak hormat kepada orang tua, tidak hormat kepada guru. Nah, harus bisa mengintrospeksi dirinya sendiri. Lalu ada sikap pemberani diperlakukan dalam hal kebaikan. Jadi kalau sikap pemberaninya itu diperlakukan dalam hal kebaikan, itu boleh atau bagus. Tapi kalau dalam hal kejelekan, semisal sama siapa? Sama kakak kelas, aku berani. Terus ke kakak kelasnya akhirnya berantem. Nah, itu bukan sifat saja'ah, itu sifat yang sombong atau sok pemberani, ya. Nah, menurut Ibnu Miskawi, sifat saja'ah mengandung keutamaan sebagai berikut. Yang pertama, berjiwa besar. Nah, berjiwa besar ini, jika anak-anak kalah tadi atau belum berhasil, anak-anak bisa menerima kenyataan. Itu yang dinamakan berjiwa besar. Lalu tabah. Nah, kalau tadi belum bisa peringkat 1, belum bisa peringkat 2, belum bisa peringkat 3, belum sukses dalam meraih cita-citanya, selalu tabah, sabar, ya. Lalu yang ketiga adalah keras kemauan. Keras kemauan ini gimana? Jadi kalau sudah anak-anak itu tekadnya harus kuat. Oh ya, aku besok ingin jadi pilot seumpama. Ada nggak pilot yang bermalas-malasan? Kalau ada pilot yang bermalas-malasan, bagaimana dengan pesawatnya? Bisa-bisa saat kita mengendarai, kita tidur, ya kan nggak mungkin. Berarti bagaimana kalau kita ingin bercita-cita sebagai pilot seandainya? Kita harus keras kemauannya. Kalau pengen jadi pilot, ya pengen jadi pilot. Harus belajar dengan giat. Lalu ketahanan. Ketahanan ini anak-anak ini yang dimaksud dengan ketahanan yaitu anak-anak itu tidak mudah menderita akibat perbuatan dan keyakinan. Lalu selanjutnya tenang. Nah, dalam posisi apapun, dalam cobaan apapun, dalam keadaan apapun, anak-anak tetap tenang dan yakin bahwa apa? Bahwa anak-anak itu masih memiliki Allah, bahwa sesudah kesulitan ada kemudahan. Lalu kebesaran. Kebesaran ini yaitu suka melakukan pekerjaan yang pekerjaannya itu penting dan besar. Jadi anak-anak itu harus mengutamakan pekerjaan yang penting terlebih dahulu. Selanjutnya adalah sikap tolong menolong. Nah, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Manusia juga membutuhkan interaksi. Interaksi itu apa sih anak-anak? Hubungan, ya, antara manusia satu dengan manusia yang lain. Islam mengajarkan bahwa adab terhadap sesama manusia. Sesama manusia saling tolong menolong dan saling menghormati serta menghargai. Tolong menolong ini artinya saling memberi pertolongan kepada orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan. Tolong menolong dalam bahasa Arab disebut ta'awun. Nah, agama Islam ini mengajarkan kita tolong menolongnya dalam hal kebaikan. Dan kalau bisa, sebelum kita dimintai tolong seseorang, kita harus menolongnya. Setelah meminta tolong, tidak boleh mengharapkan imbalan atau pamrih. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki sifat tolong menolong, yang pertama yaitu memiliki sifat yang halus dan tidak sombong. Nah, ini sudah pasti ya. Kalau orangnya itu tidak sombong, orangnya memiliki sifat yang halus, ya ini pasti dia selalu memiliki sifat tolong menolong. Yang kedua yaitu memiliki perasaan yang peka terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini tidak hanya di lingkungan rumah saja, di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, lingkungan sekitar juga perlu kita terapkan perasaan peka.
Lalu yang ketiga, selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan bantuan sekalipun tanpa diminta. Contoh ya, ini ada orang yang ingin menyeberang jalan, orangnya sudah lanjut usia atau sudah nenek-nenek atau kakek-kakek. Nah, kita tidak perlu menunggu orangnya. Ngapain orangnya loh nggak minta tolong aku untuk menyeberangkan? Tidak boleh seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu orangnya itu kesulitan, maka segera kita tolong. Lalu yang keempat, setiap membantu orang lain didasari perasaan ikhlas dan tidak mengharapkan imbalan atau yang dinamakan tadi pamrih. Misal ini anak-anak ya, disuruh mamanya atau ibunya atau bundanya di rumah. Mbak, Mas, tolong belikan ini di warung misalnya. Iya Ma, mau, tapi nanti kembaliannya tak minta ya. Lah, ini yang dinamakan menolong dengan pamrih. Atau Mbak, tolong jagain adiknya. Iya, tak jaga adiknya, tapi nanti aku belikan es krim ya. Itu yang dinamakan mengharapkan imbalan atau pamrih. Selanjutnya, hikmah bersikap tolong menolong. Yang pertama, nah, kalau pengen punya teman yang suka menolong pengen, pasti dia selalu disenangi, dihormati dan dikagumi oleh semua orang. Begitu pula Bu Vika, kalau punya murid yang suka menolong Bu Vika, terus anaknya rajin, suka menolong temannya, pasti Bu Vika kagum, pasti Bu Vika juga senang dengan anak tersebut. Lalu yang kedua, memiliki banyak sahabat dan saudara. Nah, kalau kita suka tolong menolong, pasti kita memiliki banyak sahabat dan saudara ya anak-anak ya. Lalu yang ketiga, banyak yang akan menolong kita saat kita butuh bantuan. Contoh ini anak-anak, dalam suatu desa ada orang yang tidak mau melayat kalau ada orang meninggal. Ada tetangganya meninggal nggak mau melayat, ada tetangganya satunya lagi kesusahan tidak mau membantu. Kira-kira kalau dia kesusahan bagaimana? Nah, pasti juga jarang orang yang membantu. Karena merasa apa? Merasa kenapa kita harus membantu dia, lo orangnya lo sombong, pasti seperti itu. Lalu yang keempat, yang paling istimewa, yaitu dicintai oleh Allah. Karena orang yang mempunyai sikap tolong menolong itu adalah orang yang terpuji, selalu dicatat amal baiknya oleh malaikat Raqib, lalu dilaporkan kepada Allah. Setelah dilaporkan, Allah sangat cinta kepada kita. Masya Allah ya. Nah, akibat tidak memiliki sifat tolong menolong sekarang, yang pertama pasti dianggap sebagai orang yang sangat sombong. Ada temannya di kelas, ada temannya jatuh tidak mau menolong, ada temannya kesulitan misalnya membuka kotak makan, membuka minum, nggak mau menolong. Nah, pasti dia anaknya pasti sombong. Kita mesti menganggapnya seperti itu. Jangan berteman dengan dia itu sombong sekali. Nah, pasti gitu ya. Nah, lalu yang kedua, tidak ada yang menolong atau membantu saat kesusahan. Kalau dia sombong, pasti jarang punya teman. Lalu saat dia kesusahan, pasti tidak ada yang menolong. 3. Berkah rezekinya dikurangi oleh Allah. Jadi kalau orang yang sombong tidak mau menolong seseorang, rezekinya akan dikurangi oleh Allah. Tapi loh Bu, ada tetangga saya sombong tapi kaya raya. Nah, itu tapi rezekinya dia tidak akan berkah, tidak akan diberkahi oleh Allah. Nggih. Lalu yang keempat, hilangnya rasa kebersamaan di antara teman. Kalau dia tidak mau menolong sesama teman, otomatis dia sombong. Tidak akan ada yang membantu dia saat dia kesusahan. Lalu akan dijauhi teman, akhirnya dia tidak mempunyai banyak teman. Nah, anak-anak, sampai di sini kira-kira anak-anak sudah paham apa belum ya tentang sikap pantang menyerah, tentang sikap tolong menolong
dan sikap pemberani. Nah, Bu Vika ingin anak-anakku kelas 3 semuanya harus memiliki ketiga sifat itu tadi. Supaya apa? Yang pertama, dicintai oleh Allah. Yang kedua, menjadi orang yang sukses. Yang ketiga, punya banyak teman dan saudara. Dan masih banyak lagi keistimewaannya lainnya. Nah, kali ini sekian dulu materinya dari Bu Vika. Tugasnya yaitu anak-anak silakan mengerjakan penilaian akhir bab 3 halaman 33 sampai 35, Romawi 1 dan 2. Ingat ya, Romawi 1 dan 2 dikerjakan langsung di LKS. Sekian dulu pembelajaran akidah akhlak bab 3 kali ini. Semoga anak-anakku kelas 3 MI Tarbiyatus Syarifah bisa memiliki ketiga sifat yang dijelaskan Bu Vika tadi. Nah, akhir kata Bu Vika akhiri. Mohon maaf jika ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.